آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Saudaraku, pernahkah kita berpikir, apakah semua keluarga para nabi itu pasti selamat? Apakah istri seorang nabi yang hidup bersama utusan Allah otomatis akan masuk surga? Jawabannya mengejutkan. Al-Quran justru memberi kita gambaran yang sangat berbeda. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pernikahan dengan dua orang hamba yang syalih di antara hamba-hamba kami. Namun, mereka berkhianat kepada kedua suaminya, lalu kedua suaminya itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Subhanallah, ayat ini sungguh mengguncang hati. Allah secara tegas menjelaskan bahwa kedekatan dengan seorang nabi tidak menjamin keselamatan akhirat. Bahkan, seorang istri nabi pun bisa menjadi penghuni neraka jika ia tidak beriman. Perhatikan kalimatnya, berada di bawah pernikahan dengan hamba yang syalih. Artinya, mereka hidup serumah dengan para nabi, melihat langsung dakwah, merasakan akhlak mulia, bahkan menyaksikan mukjizat. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menolak iman dan memilih jalan kekafiran. Pengkhianatan yang dimaksud di sini bukanlah pengkhianatan dalam rumah tangga seperti zina, tetapi pengkhianatan dalam agama. Mereka menolak seruan tauhid, mereka berpaling dari perintah Allah, dan justru membantu orang-orang kafir yang memusuhi dakwah para nabi. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Bahwa keselamatan di sisi Allah bukanlah karena garis keturunan, bukan karena status, dan bukan pula karena kedudukan di dunia. Bahkan hubungan darah dengan seorang nabi tidak akan berarti apa-apa tanpa iman dan amal syalih. Maka, jangan pernah merasa aman hanya karena kita lahir dari keluarga muslim, atau karena orang tua kita orang syalih. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita hanyalah iman dan ketaatan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita menelusuri kisah istri seorang nabi yang namanya disebut dalam banyak kitab tafsir, yakni Wanah, istri Nabi Nuh, alaihi salam. Nabi Nuh adalah salah satu dari ulul azmi, nabi yang diutus kepada kaumnya selama 950 tahun lamanya. Bayangkan, 9,5 abad beliau menyeru umatnya agar hanya menyembah Allah. Dengan penuh kesabaran, beliau mendakwahkan tauhid siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun apa yang beliau dapatkan? Hanya sedikit sekali pengikut, sedangkan kebanyakan manusia mendustakan. Lebih menyakitkan lagi, orang yang seharusnya paling dekat dengannya, justru berada di barisan penentang. Wanah, istrinya sendiri, tidak beriman kepada Allah. Ketika Nabi Nuh menyeru kaumnya kepada kebenaran, Wanah justru ikut-ikutan mengejek. Ia bahkan menyebarkan kabar tentang orang-orang yang diam-diam mendatangi Nabi Nuh untuk beriman. Dalam tafsir disebutkan, ia berkhianat dengan membocorkan rahasia para pengikut suaminya kepada kaum kafir, sehingga mereka mendapat tekanan, hinaan, dan siksaan. Subhanallah, betapa pedih perasaan Nabi Nuh. 9 abad lebih beliau berdakwah, tapi di dalam rumahnya sendiri, sang istri tidak menjadi penolong, malah menjadi pengkhianat. Saat perahu raksasa dibangun di atas wahyu Allah, Wanah tetap tidak percaya. Ia bersama kaum yang kafir menertawakan Nabi Nuh. Ketika banjir besar melanda, air meluap dari bumi dan hujan deras mengguyur, ia pun ikut tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Kedekatannya dengan Nabi Nuh tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan iman lebih berbahaya daripada pengkhianatan dalam hubungan dunia. Wanah tidak setia dalam hal keyakinan, ia lebih memilih berdiri di sisi kaum kafir daripada berada di sisi kebenaran. Inilah bukti bahwa menjadi keluarga seorang nabi bukanlah jaminan masuk surga. Allah menilai seseorang bukan dari siapa suaminya, siapa ayahnya, atau siapa keluarganya, tapi dari keteguhan iman dan amal syalihnya. Saudaraku, setelah kita mengetahui kisah istri Nabi Nuh yang berkhianat dalam iman, kini mari kita menelusuri kisah istri Nabi lainnya yang juga Allah sebutkan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Lut, alaihi salam.
Namanya disebut dalam kitab tafsir sebagai Wailah. Ia hidup bersama Nabi Lut, seorang nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Kaum ini dikenal karena perbuatan mereka yang sangat keji, yaitu menyukai sesama jenis, lelaki dengan lelaki, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, dan itulah sebabnya azab yang Allah turunkan kepada mereka begitu dahsyat. Di tengah kaum yang rusak itu, Nabi Lut berjuang keras menyeru manusia kembali ke jalan Allah. Beliau mengingatkan dengan penuh kesabaran, mengajak mereka meninggalkan perbuatan hina, dan kembali pada fitrah. Namun, saudaraku, alangkah pedih rasanya. Sang istri yang seharusnya menjadi penopang, justru berpihak kepada kaum yang sesat itu. Wailah tidak hanya sekadar tidak beriman, tetapi ia mendukung perilaku kaumnya. Bahkan dalam riwayat tafsir disebutkan, ketika malaikat Allah datang dalam rupa pemuda tampan untuk menguji kaum Sodom, Wailah justru memberitahukan kedatangan mereka kepada kaumnya. Ia sengaja membuka jalan agar kaum yang fasik itu bisa mendatangi tamu Nabi Lut dengan niat buruk. Bayangkan, seorang istri Nabi, bukannya menjaga kehormatan rumah tangga, malah menjerumuskan suaminya sendiri dalam kesulitan besar. Inilah bentuk pengkhianatan yang disebut Allah dalam surah At-Tahrim ayat 10. Bukan pengkhianatan cinta, tapi pengkhianatan iman, tidak sejalan dengan dakwah, bahkan membantu orang kafir untuk melawan kebenaran. Ketika azab Allah datang, bumi diguncang, hujan batu dilemparkan dari langit, dan negeri Sodom dibalikan. Wailah pun ikut binasa bersama kaumnya yang durhaka. Ia tidak bisa selamat hanya karena statusnya sebagai istri seorang nabi. Kisah ini menjadi pelajaran berharga, iman adalah kunci keselamatan, bukan status keluarga. Seorang istri nabi saja bisa masuk neraka karena menolak iman, apalagi manusia biasa seperti kita jika lengah dari ketaatan. Maka, wahai saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena hidup di tengah lingkungan baik, atau karena dekat dengan orang-orang syalih. Jika hati tidak tunduk kepada Allah, maka kedekatan itu tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapannya. Saudaraku, dari kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kita mendapatkan pelajaran yang begitu dalam. Dua wanita ini hidup berdampingan dengan orang-orang termulia di muka bumi, yaitu para nabi. Mereka melihat langsung cahaya kebenaran, mendengar wahyu, merasakan akhlak yang suci, bahkan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bukti-bukti kekuasaan Allah. Tetapi apa yang mereka pilih? Mereka tetap menolak iman dan berpaling dari jalan Allah. Inilah pelajaran pertama, kedekatan dengan seorang nabi, bahkan hubungan pernikahan sekalipun, tidak bisa menyelamatkan seseorang tanpa iman. Status keluarga, kedudukan sosial, atau garis keturunan, semuanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah jika hati membangkang. Pelajaran kedua, iman adalah urusan pribadi. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dititipkan, dan tidak bisa dipinjam dari orang lain. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istrinya, begitu juga Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Padahal keduanya adalah utusan Allah, manusia terbaik pada zamannya. Tetapi mereka tetap tidak kuasa menghalangi azab Allah atas orang-orang yang menolak iman. Pelajaran ketiga, Allah ingin menegaskan bahwa neraka dan surga tidak mengenal nepotisme. Tidak ada jalur khusus karena kita anak ulama, keturunan habaib, atau bahkan keluarga Nabi. Sebaliknya, siapapun yang beriman, meski dia seorang budak miskin, seorang yatim piatu tanpa kedudukan, atau seorang wanita biasa, jika hatinya taat kepada Allah, ia bisa meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saudaraku, kisah ini juga memberi peringatan agar kita tidak tertipu oleh lingkungan. Ada orang yang merasa aman karena hidup di tengah keluarga muslim, berada di pesantren, atau memiliki kerabat yang alim. Tetapi jika dirinya sendiri tidak menjaga iman, semua itu tidak ada artinya. Ingatlah, iman harus dipegang teguh oleh setiap individu, bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Maka, renungkanlah, jika seorang istri Nabi saja bisa menjadi ahli neraka karena kufur, bagaimana dengan kita yang imannya sering naik turun? Bukankah seharusnya kita lebih berhati-hati menjaga diri, agar tidak tergelincir dalam dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah? Saudaraku, setelah kita mendengar kisah tentang dua istri Nabi yang Allah tetapkan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir,
Tibalah saatnya kita mengambil pesan penting untuk kehidupan kita hari ini. Pesan pertama yang harus kita renungkan, jangan pernah merasa aman dari murka Allah hanya karena status kita sebagai seorang muslim sejak lahir. Islam bukan sekadar identitas di KTP, bukan hanya nama yang terdengar islami, tetapi harus terwujud dalam keyakinan dan amal nyata. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut jelas bukan orang asing, mereka hidup bersama Nabi, namun hatinya tetap membatu. Pesan kedua, iman harus dijaga sepanjang hayat. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Bisa jadi hari ini kita rajin beribadah, tetapi jika hati tidak dijaga, setan bisa menjerumuskan kita di akhir hayat. Karena itu, Rasulullah selalu berdoa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama MU." Bahkan Nabi pun memohon keteguhan hati, apalagi kita, umat biasa yang penuh dosa. Pesan ketiga, jangan remehkan dosa, sekecil apapun. Ingat, pengkhianatan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut bukanlah perbuatan besar seperti membunuh atau mencuri, tetapi sikap kufur dan keberpihakan kepada orang yang menentang kebenaran. Kadang kita merasa aman karena tidak melakukan dosa besar, padahal dosa-dosa kecil yang dibiarkan menumpuk bisa menghancurkan iman kita. Pesan keempat, dekatilah orang-orang syalih, tetapi jangan hanya mengandalkan kedekatan itu. Jadikan mereka teladan, jangan sekadar kebanggaan. Jika kita dekat dengan guru agama, dengan ustadz, atau bahkan dengan keluarga yang taat, tapi kita sendiri tidak mengamalkan Islam, maka kedekatan itu tidak akan berguna. Dan pesan terakhir, saudaraku, jaga iman, amalkan ketaatan, dan jangan pernah berhenti memohon hidayah kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa ke akhirat bukanlah gelar, bukan keluarga, dan bukan harta, tetapi amal syalih dan keteguhan hati dalam beriman. Maka marilah kita belajar dari kisah dua wanita ini. Jangan sampai kedekatan kita dengan Islam hanya sebatas simbol luar. Jadikan Islam sebagai pegangan hidup, hingga Allah ridha kepada kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan.